pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pengajian ba'da maghrib rahimakumullah. Marilah kita awali majlis kita yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dengan bersyukur kepadanya atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita, rahmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitungnya, rahmat yang sangat tinggi nilainya. Salawat dan salam kita doakan pada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan agama Islam ini kepada kita sehingga menjadi terang benderanglah bagi kita mana yang benar, mana yang salah, dan juga insyaallah menerangi kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Iko nak do tempat tagaknya macam ni. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi kita sudah bacakan 11 ayat awal dari surah Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 yang di dalam ayat-ayat itu diuraikan tentang orang-orang beriman
yang mereka disebut dengan orang yang paling beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh paling beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang di ayat-ayat berikutnya diuraikan tentang siapa saja orang-orang beriman yang beruntung itu, yang menang itu. Ada disebutkan orang yang khusyuk dalam salatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada orang-orang yang menjauhi segala hal yang tergolong lagha. Lagha artinya perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang memalingkan dari yang lebih dipentingkan. Sampai itu ada 5 disebutkan di situ. Dan di akhir kelompok ayat itu, di ayat 10 dan 11-nya disebutkan bahwa mereka itu pada akhirnya akan menjadi penghuni surga. Surga Firdaus. Jadi dalam ayat-ayat itu disebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu. Kemudian ada lagi kelompok ayat yang lain yang isi, yang penjelasannya itu mirip dengan ayat-ayat ini, tapi temanya agak beda. Dalam kajian ulumul Quran, ini termasuk cara Al-Quran menjelaskan sesuatu tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang berbeda, yang satu sama lain memiliki kemiripan, dan ada yang kurang lebihnya, dan dari kurang lebih itu didapatkan makna-makna tambahan yang saling memperkaya. Makanya muncul satu model penafsiran yang caranya menghimpun semua ayat-ayat tentang satu persoalan yang dikenal dengan tafsir maudhu'i, yakni surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 setelah surat Al-Haqqah 69, sebelum surat Nuh ayat 71, surat ke-71. Yang kalau dalam awal surat Al-Mu'minun dijelaskan tentang kemenangan orang-orang yang beriman, yang di ayat 19 sampai 35 surat 70 surat Al-Ma'arij itu menjelaskan tentang orang-orang yang kehidupannya terbebas dari keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, itu mulainya di ayat 19. Iza massahu syarru jazu'a, jadi manusia ini mudah berkeluh kesah ketika dia mendapatkan ketidakberuntungan atau nasib yang kurang beruntung, dia mengeluh sedemikian rupa. Wa iza massahul khairu manu'a, ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih, dia menjadi kikir, dia menjadi sombong, dia jadi tidak mau berbagi. Wa iza massahul khairu manu'a. Kemudian kaitannya dengan tadi,
illal musallin. Disebutkan kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu senantiasa continue salatnya terus menerus. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang mau kita bandingkan adalah uraiannya itu. Siapa kaum mukmin yang beruntung itu? Siapa orang yang jauh dari keluh kesah itu? Kalau sekarang mungkin galau, itu uraiannya mirip-mirip. Kalau dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan 5 di situ. Orang yang senantiasa terus-menerus salat, orang yang khusyuk salatnya. Orang yang jauh dari laghaw, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian ada urainya di 2 ayat berikut. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jadi ada 5 disebutkan situ. Kemudian di ayat Al-Ma'arij itu juga begitu. Siapa orang-orang yang jauh dari keluh kesah itu? Orang yang salat, orang yang senantiasa dalam salatnya. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun, orang yang khusyuk dalam salatnya. Sebanding itu. Kemudian yang sebanding lagi, orang yang, kalau dalam surat Al-Mu'minun disebutkan orang yang melaksanakan zakat. Kalau dalam surat Al-Ma'arij disebutkan orang yang fi amwalihim haqqum ma'lum, yang di dalam hartanya itu dia sudah sediakan ada bagian untuk diberikan. Itu kan mirip lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang mau kita dalami lebih jauh di sini, dari 5 sifat yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun tadi itu, tentang orang-orang yang beruntung, orang yang menang itu, kaum mukmin yang menang itu disebutkan yang pertama dan terakhir itu orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, pada ayat 2-nya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ayat 9-nya. Orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang memelihara seluruh salat-salat. Kemudian pada ayat 19 sampai ayat 35 surat Al-Ma'arij itu juga mirip-mirip begitu. Siapa orang-orang yang jauh dari keluh kesah itu? Ada 6 disebutkan di situ. Yang pertamanya sama dengan tadi itu. Illal musallin, orang yang tidak berkeluh kesah itu orang yang salat, orang yang menegakkan salat. Walladzina fi amwalihim walladzina hum ala salatihim daimun, mereka senantiasa dalam salat, ya, mereka selalu mengerjakan salat. Dan pada ayat penutup di uraian sifat-sifatnya itu disamakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Yang mau kita lihat dalami di sini adalah tentang salatnya itu. Dari 2 kelompok uraian itu, salat sama-sama disebutkan di atas, salat sama-sama disebutkan di bawah. Yang di bawah ayat tentang salat itu sama-sama menyebutkan tentang surga. Ada 2 pelajarannya di situ. Itu yang mau kita dalam. Yang pertama, di situ mengisyaratkan bahwa ibadah salat itu bisa menjadi pengawal bagi ibadah-ibadah yang lain.
ketika seseorang dapat menjalankan, melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, dia memiliki peluang untuk dapat melaksanakan amalan-amalan lainnya dengan baik. Itu makanya di awal disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di bawah ditulis walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Di ayat yang kedua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jadi terbukalah peluang bagi kita ketika kita menjaga salat kita sebaik-baiknya, maka di situ kita dimungkinkan untuk bisa beramal saleh yang lain juga dengan sebaik-baiknya. Makanya nanti di akhirat itu yang dicek itu paling awal itu salat itu. Ketika yang pertama ini lewat, dia bisa berpengaruh pada yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada 3 istilah yang dipakai oleh Al-Quran tentang salat ini dari keempat ayat itu. Kan tadi ayat 2, ayat 9 surat Al-Mu'minun. Kemudian di bagian awal juga kelompok tadi surat Al-Ma'arij itu dan berikutnya. Ada yang khasyi'un, ada yang daimun, ada yang yuhafizun. Jadi tanda orang-orang yang benar salatnya itu sebagiannya bisa dilihat dari pemahaman terhadap istilah-istilah ini. Kalau di dalam ayat surat Al-Mu'min itu disebutkan khasyi'un, banyak orang yang salatnya itu membawa kemenangan, dia khusyuk dalam salatnya. Khasya'a itu arti asalnya itu ya diam, ya tertuju, ya tenang, yang fokus. Dia benar-benar bisa masuk ke dalam salatnya, bahwasanya dia sekarang sedang menghadap Allah. Kemudian di awal surat Al-Ma'arij kelompok yang kita bahas itu disebutkan daimun walladzina hum ala salatihim daimun. Daimun itu artinya terus menerus, itu berkesinambungan. Bisa dimaknai dia senantiasa hadir dalam salatnya, atau yang lebih ringan maknanya dia senantiasa melaksanakan salat. Kalau yang pertama lebih berat maknanya, dia tidak keluar dari salatnya itu. Emang ada orang yang keluar dari salatnya? Aduh, badannya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Itu tidak daimun, tidak khasyi'un. Kemudian yang makna umumnya dia selalu mengerjakan salat. Itu makna yang lebih ringan. Kemudian di bagian akhir 2 kelompok ayat itu sama-sama memakai kata yuhafizu, tetapi dalam surat Al-Ma'arij disebutkan an ala salatihim, atas salatnya, sementara dalam surat Al-Mu'min disebutkan ala salawatihim, atas salatnya. Di situ bisa dimaknai juga, dipahami juga, diberikan makna juga oleh para ulama. Semua salatnya itu dijaga sebaik-baiknya, ya salat wajibnya, ya salat sunatnya, kemudian di dalam salatnya, di luar salatnya, dijaga sedemikian rupa. Dan inilah kita kembalikan kepada kesimpulan yang awal tadi, yang menjadi pokok
ibadah seorang hamba kepada Tuhannya yang menentukan yang lain-lain. Maka dengan demikian Nabi sangat keras terhadap pengecekan ketuntasan seseorang melaksanakan salat ini. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa suatu ketika Nabi berada dalam masjid. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi di masjid, Nabi masuk masjid. Nabi duduk di situ. Mungkin Nabi beriktikaf di situ. Kemudian wadakhala rajul fa shalla. Ketika Nabi sudah berada dalam masjid itu, masuk seseorang dan dia kemudian salat. Tidak dijelaskan salatnya di situ. Kemungkinan salat wajib sebab Nabi menyuruh dia mengulang-ulang terus. Jadi dia masuk ke dalam masjid dan dia salat. Kemudian wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama alaihi. Setelah dia melaksanakan salat, dia datang kepada Nabi. Kemudian dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Cara doa ini kan. Waradan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Nabi kemudian menjawab salam. Waalaikumsalam. Tapi setelah Nabi menjawab salam itu, Abu Hurairah menceritakan faqala, Nabi kemudian segera katakan kepadanya, kata Nabi, irji' fasalli innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulang balik salat. Irji' fasalli, kembalilah, salatlah lagi. Innaka lam tusalli, engkau belum salat, kata Nabi. Berarti salat yang dikerjakan sebelumnya itu dinilai tidak ada, tidak sah. Kata Nabi, ulang balik. Karena Nabi yang memerintahkan, Nabi ini yang menunjuki dia adalah Rasulullah, kan? Maka dia salat lagi, fasalli. Kemudian wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian datang lagi kepada Nabi seperti tadi, dia ucapkan salam dan Nabi kemudian baca salam. Setelah jawab salamnya sama seperti tadi, kata Nabi, ulang balik salat. Irji' fasalli innaka lam tusalli. Ulang balik salat. Kok cerawanya anglun salat, ulang balik. Padahal dia sudah 2 kali ini salatnya. Sudah 2 kali dia salatnya. Kata Nabi, ulang balik. Kira-kira bentuk guru TPA atau Pak Haji kan, anak-anak salatnya lari-lari kan, ulang, itu ulang balik. Oh, wala salat Pak Haji, wala salat Ustaz, nak belum salat, ulang balik. Itu yang kedua. Kemudian dia salat lagi 3 kali, kemudian Nabi kecian ulang. Datangkan Nabi balik, baca salam, kecian Nabi ulang balik. Innaka lam tusalli, engkau belum solat. Kok cara awaknya, tapi sahabat kau tak ada yang bantah nanti. Amulah solat, aku ulah suruh ulang alun lah solat balik. Kok cara awaknya, tapi sahabat tu tak bantah seperti itu. Jadi Nabi ulang. Ketika Nabi memerintahkannya untuk mengulang setelah dia laksanakan 3 kali, kemudian membanahnya. Itu. Akhirnya, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Rasulullah, demi Allah yang menggenggam jiwa, yang mengutusmu dengan benar, dengan kebenaran. Ma uhsinu ghairahu, ndak bisa ambo mangarajon yang lebih baik dari 3 kali dalam mangarajon. Saya tidak bisa lagi melakukan salat lebih baik daripada itu.
kok kadiulang ju, jika saya pun mengulang keempat, kelima dan seterusnya akan seperti itu juga. Katakan itu juga. Fa'alimni, karena itu ajarkanlah aku. Jadi di situ terlihat dia patuh kepada Nabi dan tak berang lah yang dikecil itu. Ada orang kadang-kadang mungkin khilafnya atau kan, dikecil, menjatuhkan harga dirinya lah. Padahal kalau salatnya tidak sah, percuma salatnya kan. Kalau salatnya seperti yang dinilai oleh Nabi, dia misalnya salatnya itu sih, orang rukuknya rukuk loh, orang sujudnya sujud loh, bisa dipastikannya tidak baca apa-apa kan, kemudian dikecilkan, tersinggung wadenya, dikecil salat wala sah, disuruh lo ulang, boleh suruh ulang kan. Lay duduk apa nama itu, suruk-suruk mengecek kan, baganjul, tersinggung. Ini bukan pada tempatnya tersinggung itu enggak. Ini ukurannya seberapa tuntas kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan sahabat tadi itu mengatakan, "Ya enggak tahu ya Rasulullah. Enggak bisa awak lebih baik daripada itu. Fa'alimni, ajarkanlah kepada aku." Kok ada yang seperti itu ditunjukkan ancak. Ini tidak dicari-carilah pendapat yang bisa membenarkan dia. Sudah kita katakan begini yang benar, ini alasannya kenapa begitu. Dia kemudian menghindar. Ya tentu bagi kita ya sudahlah, ketuntasan amalan untukmu, kewajibanku hanya mengingatkan itu. Tidak ada kaitannya dengan dapat namo, dapat hebat, merendahkan dan lain sebagainya. Tentu dengan cara sebaik-baiknya, tidak dengan dipermalukan. Jadi sahabat tadi itu buka sepokok padang lah ya Rasulullah, ma'usina ghairahu. Aku tidak bisa lagi mengerjakan yang lebih baik dari itu ya Rasulullah. Sekarang ajarkanlah gimana caranya. Kalaupun saya ulang mau 4 kali, mau 5 kali, mau 6 kali, sama aja dengan itu. Kebulak balik saya mau untuk mengulang itu. Ini dalam ibadah itu begitu. Tentu saja misalnya kita yang memberikan nasihat itu tentu juga memperhatikan kebijaksanaan itu. Cari waktu yang baik, cari suasana yang baik, cari kata-kata yang baik dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya yang dinasihati itu khususnya terkait dengan ibadah sama sekali tidak boleh bersikap kemudian menentang dan lain sebagainya. Karena ini terkait dengan ketuntasan ibadah. Walau payah-payah datang ke masjid kau, ikut berjamaah misalnya, tapi mungkin ada yang khilaf, diingatkan, alhamdulillah, terima kasih. Kau tidak percuma dan sia-sia. Tentu saja ada amalan lain yang kita dapat pahala, tapi terkait dengan kesahan salat itu bisa saja bermasalah. Kawan kan, tu tidak mudi itu bacaannya yang pasnya seperti itu, buruk mukanya, itu tidak jadi itu. Apa kemudian yang diajarkan oleh Nabi kepada orang ini? Kata Nabi, begini caranya. Dan ini merupakan hadis yang jadi pondasi dalam pembelajaran penting terkait dengan dasar-dasar salat di situ. Kata Nabi, fa idza qumta ila shalah fakabbir. Kata Nabi, kalau kamu mau salat itu setelah berdiri itu bertakbirlah. Summa qra,
tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah bacaan yang mudah bagimu. Yang mudah bagimu itu kemudian para ulama mengartikan dengan Al-Fatihah. Jadi berdiri elok-elok, kemudian takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi kata Nabi tadi berdiri, takbir, baca Al-Fatihah, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar tenang ruku, sampai betul rukunya itu. Jadilah sampai mana karuku itu. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian berdiri kembali sampai betul-betul lurus lagi berdirinya. Kemudian kata Nabi, summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tenang sujudnya itu. Jadi kemungkinan kau tumak ninahnya ku yang kanai mungkin yang tadi itu. Kan tio-tio itu disebutkan dalam summarka hatta tatma'inna raki'an, sujud ruku sampai tenang ruku tumanina, kemudian tagak sampai lurus tagak, kemudian sujud sampai tumanina lo sujud, summarfa hatta ta'tadila jalisan, kemudian duduk balik sampai lurus lo duduk tu, summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lo balik sampai tenang lo, sampai lurus lo sujud. Summaf'al fi salatika kulliha, kemudian lakukan yang seperti itu, summaf'al dzalika fi salatika kulliha, di semua rakaat salat. Mungkin ke itu yang tadi kan bagi-bagi saja kan, rukunya lurus, tagaknya lurus kan, sujudnya baik tu lo, duduk antara dua sujudnya terkait tu lo, maka ulang balik, ulang balik, ulang balik. Yang dari hadis inilah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, yang dari Abu Hurairah ini, diantaranya yang dijadikan oleh para ulama dalam menentukan apa yang disebut dengan rukun salat. Jadi dalam salat itu ada ilmu-ilmu dasar yang mesti kita ulang-ulang taruh sehingga itu tidak merusak salat. Sebab ada terminologi, istilah-istilah asalnya itu yang itu sangat mempengaruhi. Ada yang namanya syarat salat, ada yang namanya rukun salat, ada yang namanya wajib salat. Bukan salat wajib ya, wajib posisinya dalam salat itu. Ada yang namanya sunat salat, bukan salat sunat ya, tapi sesuatu yang posisinya, yang statusnya sunat dalam salat itu. Apa tadi? Ada yang syarat salat, ada yang rukun salat, ada yang wajib salat, ada yang sunat salat. Itu kampe-ampenya tu beda konsekuensinya, beda akibatnya jika ada yang tertinggal. Jika yang tertinggal itu sengaja atau tidak sengaja, beda-beda lah tu. Sainggonya kalau tiba di nanda boleh tinggalnya boleh tadi. Awak salam aku mau ditujunya Ustaz.
Pada tujuannya Buya kan. Karena tak diperbaiki. Oh, rupanya yang pentingnya tinggal. Kalau yang syarat itu sesuatu yang mesti ada dan mesti dipenuhi sebelum melaksanakan salat dan terus menerus ada ketika salat itu dilakukan. Hilang syarat itu, langsung tak sah salat. Misalnya masuknya waktu salat. Kalau lu masuk waktu salat, salat benar wa laisa mas. Waktunya lu masuk dah. Enggak. Ada lagi menghadap kiblat. Awak Semarang salah. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun menghadap, di situ ada wajah Allah. Allah itu kan ada di mana-mana. Tidak. Jadi ketika seseorang tidak menghadap ke kiblat, yang tidak menghadapnya itu karena dia tidak berusaha menghadap ke kiblat, tidak sah salatnya. Berabat dua kan, masuknya waktu salat, menghadap kiblat, menutup aurat. Misalnya ibu-ibu kan, apanya ketik, angkat ko nampak tangannya kan. Atau yang sujud nampak kakinya kan. Lalu kadang-kadang itu ini pakaian nyopai kuliah saja kan, mbok mau kena malih. Kan ada mahasiswi dekat itu. Salat di masjid, hanya suruh-suruh ada tangannya balik apa. Ketika angkat tangan, keluar apa yang tangannya kau. Atau ketikanya sujud kan, kalau rok lah kena bawah, atau maroro-rohnya ke bawah itu nampak. Nah. Kemudian suci dari hadas, dari najis. Ketika awak salat lapih wudu, awak kan imam sagan awak keluar, masa imam tekan tu kan, taruh saja lisah salatnya. Enggak, tu makmumnya bah. Kalau makmumnya tahu imamnya tekan tu, batal salat. Tapi kalau makmumnya tak tahu, itu bahaya lah, tak tahu ya kan. Tu imamnya tanggung jawab seorang lain. Ada yang mudah itu, mungkin saja. Kemana lalu wuduk siku belakang orang ramai tu, kau tak ada tempat wuduk, macam gitu kan? Atau kemudian ketika kita sholat tu, kena najis, apa pakaian gitu. Jadi suci dari apa? Dari hadas, bersih pakaian dan tempat dari najis. Itu syarat itu. Kalau itu tidak terpenuhi, tidak sah salatnya. Ya dimati buah selahnya. Ayah nak do tayamum nak pandai kan? Waktu lekabih, salat sajalah. Tak begitu. Itu yang dimaksud dengan syarat. Syarat itu dia mesti ada sebelum salat itu dilakukan. Kalau tidak ada itu, tidak bisa salat. Dan itu sesuatu yang tentu saja besar pengaruhnya. Kemudian seperti yang terdapat dalam hadis itu, apa yang disebutkan dalam hadis itu yang dikenal sebagai rukun salat. Rukun salat itu adalah bagian dari pelaksanaan salat itu, apakah dia bacaan atau gerakan yang dia mesti ada di dalam salat itu.
Kalau dia tertinggal, apakah disengaja atau tidak sengaja, batal salatnya. Dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Itu namanya rukun. Jadi sesuatu yang mesti ada dalam pelaksanaan salat itu, dan dia akan membatalkan salat kalau tertinggal, baik tinggalnya itu sengaja atau tidak sengaja. Awak di rakaat pertama salat Isya, dek kerana awak makai pendapat misalnya makmum itu boleh mendengarkan saja imam baca Fatihah. Tiba di rakaat ketiga, awak tadi rakaat kedua boleh tak baca kan, di rakaat ketiga ada terbaca dah tu. Kalau tidak dibacanya di rakaat ketiga Fatihah, dia sebagai makmum atau salat seorang misalnya kan, lesah salatnya. Tidak. Itu makanya berhati-hati. Mana sebab itu? Itu rukun. Kan tadi disebutkan apa rukunnya kata Nabi? Berdiri. Berdiri itu rukun itu. Kalau nyondak berdiri, padahal dia mampu berdiri, berdirinya itu rukun ya, harus berdiri. Kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu misalnya dia sakit, dia duduk misalnya. Tapi kalau tidak, pandai pak duduk salah salat, tak boleh. Dia rukun, tak boleh. Lupa dia baca Allahu Akbar, baru ketiba tu, itu je. Tak adanya baca apa-apa itu. Sah salatnya? Tidak. Apa itu? Tak ada rukunnya. Tagak, baca takbir, baca Al-Fatihah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kita salat berjamaah di rakaat 1-2 di salat jahar itu artinya salat yang imamnya di rakaat 1-2 membaca kare-kare ketika tagak. Kalau nyo kare-kare baca Fatihah misalnya kan, ada beberapa cara kita baca Fatihah. Boleh ngikut saja ke imam. Jadi apa yang baca imam kare-kare itulah jadi bacaan awak. Jadi awak tak baca mana, berartilah masuk di situ awak. Atau bisa juga diikuti bacaan imam itu satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin, kan? Buka aminnya sama-sama. Atau sesudah imam baca Fatihah itu kita baca di situ. Tapi upayakan dan sampai berdimpi dia mendengar ayat. Tapi kalau tidak mungkin dia baca di situ. Tapi ketika kita di rakaat ketiga, di rakaat keempat, misalnya solat maghrib rakaat ketiga atau solat maghrib, solat isya rakaat ketiga dan empat, itu kita baca sendiri. Kita diam saja. Maka kita menghilangkan salah satu rukunnya. Kan penting untuk tahu tu. Makanya ini kewajiban imam ni. Kalau ada imam yang buru-buru misalnya, sehingga makmumnya tak sempat baca Fatihah itu secara tuntas, tanggungjawablah imam mesti. Kan Allah mungkin gitu. Kok imam kau patas capek-capek saja, kan bisa merusak ya. Makanya tanggungjawabnya jadi imam itu barik. Jangan mudah-mudah jadi imam mentang-mentang bisa baca Quran, punya hafalan sedikit-sedikit misalnya, itu pun kadang-kadang lulu-lului mana lah itu. Kemudian jadi imam kan.
Sebab nanti kitalah yang akan memimpin orang banyak ini menghadap Allah. Banyak ketuntasan ibadahnya tergantungnya kita. Tidak sama bebannya kita salat seorang, kita salat jadi imam. Itu yang sunat. Nanti ada lagi yang wajib, beda lagi konsekuensi. Ada lagi yang sunat. Kalau sunat tinggal apa? Kalau yang wajib tinggal apa? Yang rukun tinggal apa? Yang syarat tinggal apa? Itu semua bagian yang penting-penting dalam sholat. Mungkin karena ini panjang, bisa kita bahas dalam waktu yang lama begitu. Kita sambung. Tapi yang pokoknya yang tadi itu, dari dua kelompok ayat yang kita sebut di awal, menunjukkan bahasa salat itu penting benar perannya. Kalau kita tafsirkan lebih jauh kan sangat panjang itu. Dan Nabi membuktikan dalam keseharian itu ditolaknya salat seseorang oleh ulang. Andaikan Nabi kini hidup kayak gitu kan, tentu bisa saja itu kerja Nabi gitu. Alun. Itu makanya tidak sedikit orang yang dia melaksanakan salat, tapi janji-janji yang didapatkan oleh orang salat itu tidak ketemu dia. Orang salat itu tidak galau, hanya setiap sebentar jadi timbul masalah. Orang salat itu beruntungnya tidak merasa itu. Mungkin di antaranya itu. Dan inilah yang menjadi poin dari pengajian kita pada malam ini. Mari kita pelajari lagi bagaimana ketuntasan salat kita, dan ini bisa kita pelajari secara langsung, bisa dengan bertanya dan lain sebagainya. Yang jelas kita kritisi salat kita ini. Kok alun gitu. Sebab nanti Allah kecewa kalau alun kecewa, yang berlaku itu yang Allah. Demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita semua. Saya menyampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan, sehingga ibadah salat kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi begini. Sujud. Ya, sujud. Salam ketika ada terkadang kalau terkadang itu terkadang Iya. tapi katanya waktu masalahnya kita waktu itu kita waktu sujud dia ini apa salah nama malu kan ada itu banyak kan. Adalah tapi kalau kaya tidak beri bapak pada ulama itu bisa kan itu lah kan itu lapor orang yang itu lain mulai dari takbir ihram ya Allah Akbar waktu yang pembicaraan mungkin sampai Allah lihat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pertanyaan itu apa tadi Bapak? Mari sebetulnya mereka nama kode jadi ini jadi itu membakar terhadap diboleh orang sedang sholat semua dengan dia ketika itu alhamdulillah dia membakar satu sempat terus sholat dulu dan Allah boleh mana menjaga itu tidak ada riwayatnya apa yang kita itu sendiri ya.
Yang pertama itu yang tadi yang itu terus juga itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia tidak terima ya mudah-mudahan lain kalinya terima. Karena jelek, dia ceramah di aku apa? Jadi masing-masing jika dibicarakan sebenarnya ket salam kita sadar. Ya. Ketika jam 5 jam terakhir, enggak jalan kan sering sama gitu. Hati siapa? Apa pulang dari Makau tadi bawa dan terus sekolah ya. Dia besar dalam murid tidak satu lagi mak jadi itu. Itu karena di Makkahnya tidak selesai tuntunannya Pak JG itu mau dituntut psikolog. Tidak pernah terima dia selama ini. Pulang apa ya? Ayo, ketika situ itu tidak selesai Pak JG tuntun lelo itu bulan. Nah, jadi satu itulah yang kita yang menasihati kita cari kata-kata lain apa? Yang menentukan jadi masih juga. Oh, ini masih juga Jadi masih juga. Oh, Ya. mungkin kita cari cara untuk menasihati. Ulang ya salah. Kalau belum berada Ya, kita sama-sama mencari kalimat yang tepat, waktu yang tepat, suasana yang tepat untuk terus mengingatkan itu. Sebab selagi ada awaknya kesalahan itu tetap awak punya kewajiban untuk mengingatkan. Tentu saja sikapnya seperti itu merugikan biasanya. itu dokter tadi orang tuh kita salah. Anu 2 tahun pada itu tak bohong. Ya, bedakan antara keseharian kita dengan ibadah. Ibadah itu ketemunya langsung. Itu satu kan. Dan yang kedua, ibadah itu nyondak bersumber dari alasan, dari logika. Ini sifatnya at-tauqif wal ittima. Ba'anan diajar Nabi, ba'anan dilakukan, begitu kita mengikuti. Kita mungkin bisa mencari hikmah, mungkin, tapi jangan sekali berpatokkan kepada hikmah. Makanya Umar dan Pak Haji tentu harus menyampaikan, kau tidak mau cari Nabi mencium engkau wahai batu Hajar Aswad kan mungkin tak mencium. Kau batu mereka kau dicium-cium ada. Karena memang begitu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita mengikuti itu. Cuma kalau kita mau cari hikmahnya mungkin ketemu. Tapi bukan karena hikmahnya itu kita melakukan. Tapi karena Nabi yang menyuruh itu. Kalau ibadah itu saja alasannya. Berasa Nabi mengajar gitu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ana berkerajuan, ana bersabui, anda berkerajuan dan kerajuan, anda bersabui, jadi tambah. Jadi itulah prinsip dari ibadah. Ya, tidak ada kreativitas di situ. Dia mutlak kan. Allah lah yang menentukan dan diajarkan oleh Nabi. Itu ya. Lain yang dilarang sholat petang. waktu yang dilarang. Apa namanya, sunnah wudu sama sholat di masjid. Tidak ada dilarang waktunya. Itu mutlak waktu itu. Boleh. Salat sunat wudu itu bila saja sudah wudu, tengah malam sudah wudu, salat sunat silakan. Mau tahiyatul masjid, mau sore, mau pagi, pokoknya le masuk masjid kan, salat itu. Sejanda orang sedang salat, lo masuk masjid, salat sunat lo dulu kan, tidak itu.
itu orang sedang azan kan. Jadi itu bebas lampu merah itu. Bypass itu. Beliau kata kita sholat. Beda dengan salat sunat disebabkan alasan-alasan tertentu atau dikaitkan dengan waktu tertentu. Mungkin kita sambung di kesempatan yang lain. Titik poinnya tadi itu salatku benar-benar harus seperti yang kita sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.